Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi elastisitas. Nah, apa sih elastisitas itu? Nah, pengertian dari elastisitas adalah suatu indikator yang mengukur seberapa responsif jumlah permintaan atau penawaran berubah terhadap salah satu faktor yang menentukan. Selanjutnya, ada elastis harga. Elastis harga dibagi menjadi dua. Yang pertama, harga permintaan. Yang kedua, harga penawaran. Harga permintaan adalah suatu indikator yang mengukur perubahan jumlah permintaan dari suatu barang akibat perubahan harga barang tersebut. Yang kedua, harga penawaran adalah pengukuran responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Selanjutnya, ada jenis elastis permintaan, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama elastis, lebih besar dari 1, contohnya barang substitusi. Terus yang kedua inelastis, kurang dari 1, contohnya kebutuhan pokok. Yang ketiga uniter, sama dengan 1, contohnya kasuistik. Yang keempat elastis sempurna, contohnya kasuistik bumbu dapur. Dan yang terakhir, yang kelima, inelastis sempurna, sama dengan 0, yaitu kasuistik obat. Nah, selanjutnya ada juga jenis elastis penawaran. Nah, jenis elastis penawaran ada juga dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama elastis, lebih besar dari 1, dan inelastis, kurang dari 1, uniter sama dengan 1, elastis sempurna, dan inelastis. Nah, untuk rumus elastis seperti ini dibagi menjadi 2, yaitu harga permintaan dan harga penawaran. Nah, untuk harga permintaan itu simbolnya adalah ED. Nah, untuk penawaran simbolnya ES. Nah, untuk selebihnya rumusnya sama, delta Hi dikali B per delta P dikali Hi. Begitupun dengan penawaran. Nah, untuk P itu harga awal, P1 harga baru, Hi kuantitas penawaran awal, Hi1 kuantitas penawaran baru. Nah, berikut ini contoh soal untuk kasus harga meningkat. Harga teh kemasan 3.000, berarti ini P. Permintaan teh kemasan 15.000, berarti ini tuh Hi. Kini harga beras 4.000, berarti ini P1 4.000, permintaan 10.000 pieces, berarti ini Hi1 10.000. Hitunglah elastisitas permintaan. Nah, untuk rumusnya seperti ini, ED sama dengan delta Hi dikali P per delta P dikali Hi. Nah, delta Hi yang baru dikurangi yang lama, berarti Hi1 dikurangi Hi dikali P. Terus kan delta P, berarti yang baru dikurangi yang lama, berarti P1 dikurangi 3.000 dikali 15 sama dengan ini, jadi hasilnya min 15 per 15. Ini nolnya dihilangkan semua jadi min 1. Permintaan beras bersifat uniter. Nah, selanjutnya ada juga contoh soal kasus harga menurun. Harga teh kemasan 4.000, berarti ini P 4.000, permintaan beras 10.000, ini Hi. Kini harga teh kemasan 3.000, berarti ini P1. Permintaan 15.000, berarti ini Hi1. Hitunglah elastis permintaan. Nah, rumusnya sama seperti yang tadi, delta Hi dikali P per delta P dikali Hi. Nah, yang baru dikurangi lama dikali P, terus ini hasilnya jadi seperti ini, nolnya hilangkan semua jadi min 2. Terus permintaan beras bersifat elastis. Nah, selanjutnya ada elastis harga metode titik tengah. Ini biasanya dikenal dengan istilah elastisitas busur. Nah, untuk rumusnya ED sama dengan delta Hi per delta P dikali P tambah P1 per Hi tambah Hi1. ED adalah elastis permintaan, P rata-rata perubahan harga, P tambah P1 dijumlahkan terus dibagi 2. Hi rata-rata perubahan permintaan atau penawaran, Hi tambah Hi1 dijumlah dibagi 2. Nah, contoh soal metode titik tengah. Kini harga teh
4.000, berarti ini P. Permintaan beras 10.000, berarti ini H. Ini harga teh kemasan 3.000, berarti ini P1 3.000. Permintaan 15.000 pieces, ini berarti Q1. Hitunglah elastis permintaan. Nah, untuk rumusnya seperti ini. ED sama dengan delta H per delta P dikali P tambah P1 per H tambah H1. Nah, delta H yang baru dikurangi yang lama, berarti H1 dikurangi H 15.000 dikurangi 10.000 per delta P. P1 dikurangi P, jadi ini terus dikali P tambah P1, hasilnya seperti ini. Tinggal dijumlahkan semua, hasil akhirnya adalah min 1,4. Jadi permintaan beras bersifat elastis. Dan selain ada metode titik tengah, elastis juga ada pendapatan dari permintaan. Nah, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang akibat perubahan pendapatan. Untuk rumusnya seperti ini. EY sama dengan delta H dikali I per delta I dikali H. EY sama dengan elastis pendapatan, I pendapatan. Nah, hubungan EY dan barang. EY jika kurang dari 0 disebut barang inferior. 0 kurang dari EY kurang dari 1 disebut barang normal. Nah, EY lebih besar dari 1 disebut dengan barang menguat. Nah, terus ada juga elastis silang dari permintaan. Nah, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang akibat perubahan harga barang lain. Untuk rumusnya, EC sama dengan elastis silang VA permintaan barang A, PB harga barang B. Hubungan kedua barang dengan EC. EC kurang dari 0 disebut barang komplementer. EC sama dengan 0 disebut barang netral. EC lebih besar dari 0 disebut barang substitusi. Nah, untuk rumusnya itu sama EC sama dengan delta HA dikali PB per delta PB dikali HA. Untuk contoh soalnya seperti ini. Tabel menunjukkan daftar permintaan barang A. Gunakan metode titik tengah untuk menghitung elastis harga permintaan ketika harga naik dari 8 ke 10. Soal yang pertama, A. Pendapatan 10.000 dan yang B. Pendapatan 12.000. Nah, terus ini cara pengerjaannya kan tadi disuruh mengerjakan menggunakan metode titik tengah. Nah, untuk rumusnya metode titik tengah itu ED sama dengan delta H per delta P dikali P tambah P1 per H tambah H1. Nah, kan tadi pertanyaannya yang A kan pendapatan 10.000. Berarti kita menggunakan kolom yang ini. 10.000. Nah, kita kan di soalnya kan gini, permintaan ketika harga naik dari 8 ke 10. Berarti 8 itu P, 10 itu P1. Nah, kan kita belum menemukan H ya. Nah, H-nya itu pakai yang tabel yang ini. Berarti kan yang A kan pendapatan 10.000. Berarti H-nya itu 40, H1-nya itu 32. Jadi kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Delta P yang baru dikurangi lama berarti sama dengan 2, delta I sama dengan min 8, P tambah P1 sama dengan 18, H tambah H1 sama dengan 72. Nah, ini kan tinggal sudah dicari ini, jadi kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Delta H sama dengan min 8, delta P sama dengan 2 dikali P tambah P1 hasilnya 18, H tambah H1 hasilnya 72. Jadi tinggal dijumlahkan hasilnya min 1. Nah, disebut dengan uniter. Nah, untuk yang B pendapatan 12. Kalau A kan pendapatan 10. Nah, sedangkan pertanyaan yang B itu menyuruhnya untuk pendapatan 12. Berarti kita menggunakan kolom yang ini. Nah, untuk P1-nya itu sama. P-nya itu 8, P1-nya 10. Jadi kan kalau di A kan pendapatan 10.000, berarti kan pakai yang kolom yang ini. Nah, untuk yang B kan pendapatan 12.000, berarti kita menggunakan kolom yang ini. Nah, kalau H1 sama H di bagian A kan 40 sama 32. Nah, untuk B berarti pakai ini 50 H, terus H1-nya 45. Nah, kita tinggal memasukkan pengerjaannya sama yang tadi, dicari delta P, delta H, terus P tambah P1, H tambah H1, terus dijumlahkan, P
delta H sama dengan min 5, delta P sama dengan 2 dikali P tambah P1 sama dengan 18, P tambah P1 sama dengan 95. Nah, ini jumlahkan semua, jadi hasilnya min 10,47 disebut inelastis. Nah, selanjutnya hitung elastis pendapatan permintaan ketika pendapatan meningkat dari 10 ke 12 jika C harga 12 dan D harga 16. Jadi kita menggunakan rumus pendapatan permintaan. Nah, pendapatan 12. Nah, ini kan pendapatan 12, terus kita rumusnya kan EY sama dengan delta H dikali I, delta I dikali H. Nah, ini kan pendapatannya sama dengan 12 kan. Kita kan mencari H tambah H, I1, I sama I1 kan. Nah, untuk H-nya itu berarti 24 kan untuk harga 12, berarti kita menggunakan yang ini. Berarti ini H, terus ini H1, terus kita I-nya itu pakai ini sama ini. Nah, tinggal kita masukkan ke nya delta H berarti 30 dikurangi 24 sama dengan 6 dikali I sama dengan 10.000, terus delta I yang baru dikurangi lama sama dengan 2000 dikali H berarti 24. Nah, tinggal dikalikan, dijumlahkan, hasilnya 1,25 disebut barang mewah. Nah, untuk yang D pendapatan 16.000 kan, kalau C 12 dan kalau yang D kan 16. Nah, tadi kan kita menggunakan yang ini. Berarti kalau yang D itu kita menggunakan yang ini. Jadi, H-nya itu 8, H1-nya 12. Nah, untuk I-nya itu sama ini dan untuk I1 sama dengan 12.000. Nah, kita langsung masukkan ke rumusnya. Pengerjaannya sama dengan tadi. Delta H yang baru dikurangi lama sama dengan 4, delta I sama dengan 2000. Nah, berarti 4 dikali 10.000 per 2000 dikali 8 sama dengan 40 per 16. Hasil akhirnya 2,5 disebut dengan barang mewah. Nah, untuk soal selanjutnya itu di sebuah pasar terdapat dua jenis barang, yaitu barang B dan barang C yang saling berhubungan. Ketika harga barang C adalah 20.000, jumlah barang B yang diminta sebanyak 50 unit. Ketika harga barang C naik menjadi 25, jumlah barang B yang diminta turun menjadi 40 unit. Hitunglah elastisitas silang dari permintaan antara barang A dan barang B. Nah, kita menggunakan rumus elastis silang itu delta H dikali P, delta P dikali H. Yang pertama kita mencari P-nya dulu sama P1 dan H sama H1. Nah, kan P kan harga awal, P1 harga baru, H kuantitas awal, dan H1 kuantitas baru. Nah, untuk harga awalnya berarti kan yaitu barang B dan barang C yang saling berhubungan. Ketika harga barang C berarti ini kan 20.000 itu harga awal, jumlah barang B yang diminta 50, berarti ini H. Terus ketika harga barang C naik menjadi 25 itu berarti P1 per harga baru. Terus jumlah barang B yang diminta turun menjadi 40, berarti ini H1. Nah, tinggal masukkan ke rumusnya, delta H dikali P yang baru dikurangi yang lama, berarti 40 dikurangi 50 dikali P sama dengan 20 kan. Terus mencari delta P berarti yang baru yang lama 25 dikurangi 20 dikali H 50. Hasilnya 45 dikurangi 50 min 10 dikali 20. Terus 25 dikurangi 20 sama dengan 2000 dikali 50 sama dengan min 2000 per 250 sama dengan min 0,8. Nah, berarti hitunglah kan hasil dari elastis silang A dan B adalah min 0,8. Terus soal yang B, jelaskan apa hubungan barang A dan barang B. Kan jadi hubungan barang A dan barang B adalah komplementer karena hasil barang tersebut adalah minus 0,8 yang dimana EB kurang dari 0, maka barang tersebut adalah komplementer. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ada salah menjelaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Makasih semuanya.